Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, serta salam sejahtera untuk kita semua. Kepada adik-adik peserta Smart School, masih bersama dengan kami di Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi. Teman-teman bisa panggil saya Kak Istik. Tentunya seperti biasa selama 40 menit ke depan akan membersamai membahas materi kita tentang penalaran umum. Tentunya ini kita akan bahas tentang latihan soal. Nah teman-teman perlu ingat kembali bahwa di penalaran umum itu ada 3 jenis soalnya. Ada deduktif, induktif, dan kuantitatif. Nah tentunya ini teman-teman sudah bukan lagi sesuatu yang baru ya. Nah kita akan membahas seperti apa sih cara menjawab soal-soal kalau misalkan teman-teman bertemu dengan soal-soal penalaran umum. Nah, kita langsung saja ya, kira-kira seperti apa sih soalnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kita mulai dari nomor 1. Beberapa peserta ujian yang lulus UTBK adalah siswa Smart School. Beberapa siswa yang kuliah di Unhas adalah peserta ujian yang lulus UTBK. Simpulan yang valid. Nah, teman-teman kembali ingat, kira-kira kalau misalkan soalnya seperti ini, itu dia masuk di penalaran umum jenis apa? Deduktifkah, induktifkah, atau kuantitatif? Nah, kalau misalkan kita lihat dari soal itu dia terdiri atas 2 premis. Premis pertama mengatakan bahwa beberapa peserta ujian yang lulus UTBK adalah siswa Smart School. Berarti ini kita katakan bisa adalah premis 1. Kemudian kalimat kedua, beberapa siswa yang kuliah di Unhas adalah peserta ujian yang lulus UTBK. Berarti ini adalah premis kedua. Nah teman-teman, ini adalah penalaran deduktif yang sifatnya kuantor. Nah kalau misalkan teman-teman masih ingat, di sini kata kuantornya itu adalah, kata kuantornya itu dia beberapa ketemu beberapa. Kalau beberapa ketemu beberapa, maka jawabannya sudah pasti beberapa. Nah, berarti kalau di optionnya ada yang bukan beberapa, berarti sudah pasti kita salah ya. Jawabannya sudah pasti salah. Berarti option A itu ada semua, berarti ini sudah pasti salah. B pun semua, berarti B juga salah. C beberapa, D beberapa, E semua, berarti E juga salah. Berarti jawaban yang tersisa itu sisa poin C dan D. Nah, kira-kira bagaimana kita tentukan kesimpulannya itu yang mana? Kita lihat di 2 premis. Kalau di premisnya ada kata yang berulang atau ada kalimat yang berulang, berarti kita bisa langsung coret. Ternyata yang berulang di sini itu adalah yang ujian lulus UTBK dan lulus UTBK. Berarti premis yang tersisa di premis 1 adalah siswa Smart School. Berarti yang pertama siswa Smart School, kemudian yang kedua siswa yang kuliah di Unhas. Teman-teman ingat kembali ya, kalau misalkan meskipun di premis 1 yang tercoret itu adalah kalimat pertamanya, tetap kita ambil, tidak boleh kalimat kedua ke kalimat 1, selalu 1 ke 2. Meskipun premis 1-nya itu kalimat 1 yang tercoret ya. Nah, di premis 2 itu kalimat pertama itu adalah beberapa siswa yang kuliah di Unhas, sedangkan kalimat kedua terdapat di premis 1. Maka jawabannya itu adalah beberapa siswa yang kuliah di Unhas adalah siswa Smart School. Maka jawaban yang tepat itu adalah C. Bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 1. Nah kemudian kalau begitu sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini dia bentuk soalnya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau misalkan yang tadi dia tentang penalaran deduktif yang bersifatnya kuantor, nah ini dia soal grafik. Ya, kalau misalkan di grafik itu dia masuk di induktif. Kita lihat, grafik berikut menunjukkan data jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran di program Smart School. Oke, grafiknya mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, jumlah siswa terendah kedua berada pada tahun. Nah, kita lihat di sini di kunci soal dia mengatakan bahwa terendah kedua. Berarti kalau misalkan teman-teman mau
cepat mendapatkan jawabannya, kita lihat saja eliminasi jawaban dulu. Kalau dibilang terendah berarti kita cari jawaban yang tinggi dulu baru kita eliminasi. Nah, kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 kira-kira yang mana yang bukan terendah. Kita bisa lihat dari angkanya saja ya. Nah, misalkan dari sini kita mulai dari tahun 2022. Di sini itu sudah kelihatan 200 dengan 300. Kemudian yang ini angkanya hanya sampai di 100-an. Terus ini 200-an. Ini juga 100, ini mencapai 200. Nah, berarti ini sudah pasti bukan yang terendah kan? Oke. Terus ini 250, ini 210. Berarti ini juga bukan yang terendah. Kalau misalnya kita lihat dari angka ya. Nah, sekarang coba yang ketiga-tiganya. Kenapa ini tidak langsung dicoret? Karena dia ada 80. Nah, caranya itu kita jumlah dulu ketiganya baru kita lihat kira-kira yang mana yang terendah kedua. Nah, kita lihat dulu yang tahun 2019. 60, 105, 135. 105 ditambah 135 itu jadinya 140. 140 dijumlahkan dengan 60 jadinya 200 ya. Sorry. 105, 135 itu 240. 240 ditambah 60 maka jadinya dia 300. Nah, kemudian tahun 2020. 175 dengan 210. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menjumlahkan angka, usahakan dulu jumlahkan yang besar, baru nanti yang paling terakhir itu yang kecil. Supaya kita gampang penjumlahannya. Nah seperti kayak gini, 175, 210. 5 dengan 0 kan 5, 71 kan 8. Terus 12 berarti 385. 385. Tambah 80 jadinya 465. Oke? Nah, terus yang tahun 2021, 120 dengan 130 jadinya 250. 250 ditambah dengan 70 maka jadinya adalah 320. Berarti yang terendah ini kan tinggi ya, berarti bukan ini. Yang paling rendah itu adalah yang tahun 2019. Jadi yang paling rendah tahun 2019, berapa dia? Itu adalah 300. Kemudian di tahun 2021 itu dia 320. Berarti terendah kedua itu adalah di tahun 2021. Maka jawabannya adalah delta. Jadi kalau misalkan dia soal grafik itu memang kita butuh analisis grafik. Kita lihat dulu apa soalnya, kemudian kita lihat datanya di grafik, baru kita jawab soal yang benarnya. Oke? Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 3. Pak Andre mengendarai mobil dapat menempuh jarak 240 km selama 4 jam 20 menit. Jika dengan kecepatan yang sama, Pak Andre hendak mengendarai mobilnya sejauh 360 km, waktu yang diperlukan. Oke, teman-teman masih ingat gak kalau ada soal seperti ini? Nah ini kalau misalkan soal seperti ini tuh teman-teman ingat kembali Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Tapi kita lihat dulu di sini bagaimana bentuk soalnya meskipun dia jarak dan waktu. Karena tidak selamanya kita gunakan Jokowi. Kalau misalkan soalnya itu ada variabel yang 2 kali muncul. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada jarak sebesar 240 km selama 4 jam 20 menit. Kemudian lanjut lagi. Kecepatan yang sama, berarti kecepatannya tidak berubah, tapi jaraknya itu menjadi 360 km. Sebelumnya kita sudah jelaskan, kalau ada 2 variabel yang muncul 2 kali, berarti itu soalnya tentang perbandingan. Nah, di sini kita lihat lagi, hubungan apa? Jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, atau jarak dengan kecepatan. Ternyata di soal itu adalah hubungan antara jarak dan waktu. Nah, kita lihat, ketika jaraknya 240 km per jam, waktu yang ditempuh itu adalah 4 jam 20 menit. Nah, sekarang kecepatan yang sama, ternyata mobilnya menempuh sejauh
360. Nah, waktunya berapa ketika jaraknya 360? Nah, kita lihat. Kalau misalkan jaraknya bertambah, kira-kira waktunya apakah juga bertambah atau malah semakin berkurang? Nah, ternyata kalau misalkan kita bawa ke realita, jarak semakin panjang, maka waktu dalam perjalanan juga pasti bertambah. Kalau misalkan dia bertambah, jaraknya bertambah, waktunya bertambah, maka perbandingan yang kita pakai itu adalah perbandingan senilai. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk perbandingan senilai? Nah, kita lihat. Ingat tidak kalau misalkan dia adalah perbandingan senilai. Kita ubah dulu ini ya, 4 jam 20 menit itu kita jadikan 20 menit. 4 jam berapa menit? Nah, 1 menit itu kan 60, 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kalau 4 jam jadinya 4 dikali 60. Jadinya 240. 240 ditambah 20 maka jadinya adalah 260 menit. Nah, ada lagi pertanyaan, kenapa harus diubah? Karena kalau 4 jam 20 menit susah kita nanti operasikan perkaliannya. Jadi dia harus digabung menjadi satu angka. Oke? Nah, sekarang kita tulis ulang ya. Ketika jaraknya 240, waktunya itu 260. Ketika jaraknya 360, maka berapa waktunya? Nah, kalau misalkan dia senilai artinya ini perkalian silang. Kita kali silang. 240 kali X kita tulis ulang. 240 kali X sama dengan 360 dikali 260. Nah, pusing lagi bagaimana nih caranya penyelesaiannya kalau angkanya besar begini. Teman-teman, kita harus penyederhanaan ya. Jadi di matematika itu kalau misalkan di soal UTBK angkanya tinggi itu harus disederhanakan. Karena kita tidak boleh pakai kalkulator. Jadi kita harus sederhanakan dulu supaya angkanya kecil dan mudah kita operasikan. 240 dengan 360. Kita coret, masing-masing bisa dibagi. Oke, bisa bagi 12 ya. Kalau misalkan masih ada yang belum tahu pembagian 12, mulai dulu dari yang kecil. Bagi 2K, bagi 4K, bagi 6K. Tergantung teman-teman. Tapi di sini saya langsung bagi 12 saja ya. 0 dengan 0 itu kan langsung habis. 24 bagi 12 itu dapatnya 2. 36 bagi 12 itu dapatnya 3. Nah, sudah sederhana kan? Berarti tersisa 2 dikali X. 2 dikali X itu jadinya 2X. 3 dikali 2, 60. Nah, berarti dapatnya 7, 20 ya. Oke, maka X sama dengan, bukan 7, 20. 3 kali 0, 0. 3 kali 6, 18 simpan 1. 3 kali 6, 780. Maka X sama dengan 780 per 2. 780 dibagi 2 jadinya 3, 90 menit. Oke, ternyata waktu yang dibutuhkan ketika dia 360 km itu adalah 390 menit. Nah, di optionnya itu tidak ada 390 menit, yang ada dia berbentuk jam dan menit. Berarti 390 menit ini kita ubah lagi menjadi berapa jam dan berapa menit. Nah, kita lihat ya, 1 jam kan 60 menit, berarti 390 dibagi 60 itu 39 dibagi 6 itu kan dapatnya 6 jam ya. 6 jam tersisa 40 menit. Maka jawaban yang benar itu adalah Charlie. Oke, bisa dipahami teman-teman untuk soal seperti ini. Jadi ini adalah tentang soal perbandingan. Jadi kalau misalkan jarak dengan waktu, kalau angka kiri dan angka kanan sama-sama besar, berarti kita kali silang.
Tapi kalau misalkan kecepatan dengan waktu, kalau misalkan kecepatannya bertambah itu waktunya mengecil. Berarti ada besar, ada kecil. Kalau saat kirinya bertambah, kanannya berkurang, maka dia kali lurus. Bagaimana perkalian lurusnya ini? Kalau ini kan kali silang ya, berarti kali ke bawah. Kalau kali lurus itu begini. Itu kalau misalkan dia perbandingannya berbalik nilai. Oke? Aman ya kalau misalkan teman-teman dapat soal perbandingan. Kalau begitu sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kita lihat soal nomor 4. Pak Sabar menikah ketika berusia 30 tahun. Saat ini Pak Sabar berusia 50 tahun dan memiliki 4 orang anak yaitu Tulus, Ikhlas, Aminah, dan Dermawan. Berikut ini informasi tentang kelahiran dari keempat anak tersebut. Yang pertama, Tulus lahir pada ulang tahun pernikahan ketiga Pak Sabar. Ikhlas lahir ketika Pak Sabar berusia 50 tahun. Aminah lahir pada 20 tahun yang lalu. Dermawan lahir setelah 13 tahun pernikahan Pak Sabar ya. Urutan yang dari tertua hingga termuda. Nah, sekarang kita identifikasi dulu, kita analisis dulu siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda dari umurnya Pak Sabar dan umur pernikahannya. Oke. Katanya Pak Sabar itu menikah ketika berusia 30 tahun. Sekarang usianya 50 tahun. Berarti usia pernikahannya Pak Sabar itu adalah 30 tahun. Kemudian saat ini usianya Pak Sabar itu adalah 50 tahun. Oke, kita lihat untuk umur dari anak-anaknya. Yang pertama ada Tulus. Tulus lahir pada ulang tahun pernikahan ketiga. Jadi kalau Pak Sabar menikah pada ketika umurnya 30 tahun, terus dia di ulang tahun pernikahannya yang ketiga, berarti itu umur Pak Sabar pada saat dia menikah ditambah dengan 3 tahun berikutnya. Maka Tulus lahir ketika umurnya Pak Sabar itu 33 tahun. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Ikhlas lahir ketika Pak Sabar berusia 40. Berarti Ikhlas itu ketika 40 tahun. Terus informasi yang ketiga diberikan, Aminah lahir 20 tahun yang lalu. Sekarang kan umurnya Pak Sabar 50. 20 tahun yang lalu berarti Aminah umur yang sekarang dikurang 20 sama dengan 30 tahun. Oke, terus yang keempat. Dermawan lahir setelah 13 tahun. Setelah 13 tahun pernikahan, berarti untuk Dermawan 30 ditambah 13 jadinya 43 tahun. Nah, inilah umurnya Pak Sabar ketika anaknya lahir, mulai dari informasi 1 sampai informasi ke-4. Ditanya tertua hingga termuda. Oke, tertua berarti umurnya Pak Sabar yang paling muda ya. Nah, kalau misalkan dia bilang urutan dari tertua hingga termuda, berarti umurnya Pak Sabar yang muda ke yang tua. Jangan salah, jangan sampai ada yang keliru. Ambil umurnya Pak Sabar yang tua ke yang muda. Nah, berarti kita lihat kalau misalkan di Tulus itu 33 tahun. Ikhlas 40 tahun. Aminah 30 tahun. Dermawan 43. Berarti yang paling muda itu adalah Dermawan. Dermawan yang paling muda, kemudian lanjut Ikhlas, kemudian lanjut Tulus, kemudian lanjut Aminah. Nah, ini dari yang muda ke yang tua. Berarti kalau kita balik dari tua ke yang muda jadinya Aminah dulu, kemudian Tulus, kemudian Ikhlas, kemudian Dermawan. Nah, kita lihat di option, ada enggak jawabannya? Oke. Kayak ini di option, enggak ada ya? Berarti ini sini ada kesalahan soal. Berarti di sini urutannya itu bukan tertua tapi termuda.
termuda. Kalau misalkan dia termuda berarti dimulai dari Mawan, Ikhlas, Tulus, dan Aminah. Maka kalau misalkan kita ganti soal yang termuda maka jawabannya itu adalah Charlie. Oke, ini ada kesalahan pengetikan. Oke teman-teman, bisa dipahami untuk soal nomor 4 ini. Jadi kalau misalkan dia ditanyakan urutan dari yang tertua, berarti ambil umurnya pas sabar yang paling muda. Kalau misalkan ditanyakan yang termuda, berarti ambil umurnya pas sabar yang paling tua. Oke? Kalau begitu sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke. Untuk soal nomor 5, makanan yang disimpan dalam lemari pendingin dapat tahan lebih lama karena suhu dingin menghambat pertumbuhan bakteri. Daging dan sayuran perlu disimpan dalam suhu yang tepat agar tetap aman untuk dikonsumsi. Namun, penting untuk memastikan bahwa suhu lemari pendingin stabil agar kualitas makanan tetap terjaga. Pernyataan yang berikut yang paling didukung. Nah, ingat di sini adalah soal tentang induktif. Jadi di induktif itu dia jenis soalnya ada kayak memperkuat, memperlemah, paling benar, paling didukung, yang pasti benar. Nah, kalau misalkan ada kata paling, berarti kita cari option-option yang betul-betul menjadi pendukung dari bacaan. Jadi dia bukan kayak misalkan asumsi. Jadi kalau misalkan ada kata paling, berarti kita betul-betul cari yang sesuai dengan bacaan ya. Nah, kita lihat option A. Semua jenis makanan disimpan di suhu ruangan tanpa resiko. Nah, di soal itu dia tidak ada bahas jenis makanan tanpa resiko. Jadi ini dia tidak sesuai dengan bacaan. Jadi dia tidak ada di bacaan. Jadi jangan pernah memilih jawaban yang tidak disebutkan dalam bacaan. Oke? Berarti A ini salah. Kemudian B. Suhu lemari pendingin yang terlalu rendah dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri. Oke, ini katanya suhu lemari pendingin yang terlalu rendah. Ada tidak disebutkan di soal? Di bacaan itu dia hanya bilang pastikan suhunya agar stabil. Dia tidak dikatakan bahwa kalau suhunya rendah maka akan ada pertumbuhan bakteri. Berarti ini juga kurang tepat karena kita mencari yang paling didukung. Kemudian C. Daging segar bisa disimpan di suhu ruangan selama beberapa hari. Di soal ada tidak dia bahas waktu penyimpanan dagingnya? Nggak ada kan? Nah, berarti ini juga kurang tepat. Kemudian delta. Menyimpan makanan di lemari pendingin dapat lebih menjaga kualitas makanan. Nah, apakah ini yang merupakan pendukungnya? Ini yang menjadi pendukungnya karena di bacaan itu disebutkan bahwa dia mampu membuat makanan tahan lebih lama karena menghambat pertumbuhan bakteri. Jawaban yang tepat itulah delta. Oke, kalau begitu kita lihat E. Kenapa E kurang tepat? Lemari pendingin hanya digunakan untuk menyimpan minuman dingin. Sedangkan di soal jelas-jelas dibahas bahwa makanan bukan minuman ya. Berarti dia sudah bertolak belakang dengan soal bacaannya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, kalau ada soal seperti ini yang teman-teman dapatkan, harus disesuaikan option dengan bacaan. Jangan memilih jawaban yang tidak disebutkan di option. Oke? Oke. Kalau itu sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 6. 6 mobil parkir saling bersebelahan di blok parkir yang memiliki 7 slot parkir. Mobil A parkir bersebelahan dengan mobil G yang parkir di slot 7. Mobil C tempat parkir di antara mobil B dan D. Diketahui mobil D dan A saling bersebelahan. Mobil A bersebelahan dengan yang mana? Teman-teman, ini adalah soal analitis. Kalau dia soal analitis itu dia harus betul-betul kita analisis. Jangan sampai kita salah penempatan. Karena teman-teman kalau misalkan menganalisis soal baru ada satu yang salah maka sudah pasti jawabannya teman-teman itu kurang tepat. Nah, berarti kita harus analisis betul-betul ya. Nah, katanya di sini tuh 6 mobil yang parkir sedangkan tempat parkirnya itu ada 7 slot. Jadi kita bikin saja 7 slotnya dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oke, kita lihat ambil dulu pernyataan yang sudah pasti betul-betul dia ada di tempat itu. Nah, mobil A parkir bersebelahan di mobil G. Nah, kita kan udah tahu A itu ada di slot berapa, berarti belum bisa kita tulis A ya. Kemudian informasi selanjutnya G itu parkir di slot 7. Berarti di sini di slot 7 itu sudah pasti itu adalah G. Kita tulis G. Nah, karena G sudah pas di slot 7, katanya dia bersebelahan dengan mobil A, berarti di sebelahnya G itu adalah A. Lanjut, mobil C tepat parkir di antara mobil B dan D. C ada di antara B dan D, tapi kita tidak tahu posisi B dan D itu di mana. Nah, kita lihat informasi soal berikutnya. Diketahui mobil D dan A saling bersebelahan. Oke, A sudah ada di slot parkir, berarti karena dia bersebelahan dengan D, maka D itu ada di sebelahnya A. Nah, kemudian kita kembali ke informasi yang ini. Mobil mobil C tepat parkir di antara mobil B dan D. Berarti kalau di sini B, di sini D, maka di sini adalah C. Nah, kira-kira H ada di mana? H itu bisa saja ada di 1, bisa saja ada di 2. Karena sisa itu slot parkir yang kosong. Nah, kita lihat optionnya. Kira-kira yang mana? Oke, untuk option A, mobil B saja. Kira-kira betul tidak? Jadi dia boleh parkir di sini, boleh juga parkir di sini. Maka dia berada di sebelahnya B. Jawaban yang tepat itu adalah alfa. Kita tidak perlu lihat lagi B, C, D, E. Karena di sini itu sudah tidak bisa lagi ada yang di sebelahnya. Karena sudah terisi penuh. Oke teman-teman, bisa dipahami untuk soal analisis kalau misalkan dia seperti ini. Jadi di soal analisis itu ada banyak model ya. Bisa saja tempat duduk, yang modelnya bundar. Jadi banyak model untuk soal analitis. Oke? Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk di deret. Nah, ini adalah deret. Kita mau tentukan angka yang kosong ya. Perhatikan barisan bilangan berikut. 10, 7, 14, 9, X, 11, 22, dan Y. Pertanyaannya, nilai dari X ditambah Y. Oke, di soalnya itu ada deret yang tidak lengkap. Ada angka yang kosong. Nah, sedangkan dia tanyakan jumlahnya X ditambah Y. Kita tidak bisa cari X tambah Y kalau kita tidak tentukan berapa nilainya X dan Y. Nah, kita tulis ulang deretnya ya. 10, 7, 14, 9, X, 22, dan Y. Oke. 10, 7, 14, 9, X, 22, Y. Nah, kita lihat dulu angka pertama dengan angka kedua. 10 ke 7 itu naik kurang 3. Oke? Nah, terus 7 ke 14, nah, ternyata dia naik sekali. Nah, kalau misalkan kita ambil aturannya ini, deret itu kan dia memiliki pola yang sama ya. Setiap perpindahan angka itu dia memiliki pola yang sama. Nah, 7 ke 14 itu dia tidak bisa minus 3. Dia tidak kurang 3 karena dia bertambah. Bertambah berapa kali itu dia plus 7. Kemudian 14 ke 9. Nah, 14 ke 9 berarti berkurang lagi. Berkurang berapa? Berkurang 5. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai pola ini, itu tuh sudah tidak tepat. Kenapa? Karena ini menjadi yang ini. Dia tidak bisa dibentuk polanya. Nah, kalau begitu kita lihat per polanya di sini, itu polanya besar kecil, besar kecil. Kalau ada pola teman-teman dapatkan besar kecil, berarti itu pasti ada perkalian. Oke? Jadi dia tidak semuanya penjumlahan, tapi dia ada gabungan perkalian. Coba kita lihat polanya. 10 ke 7, itu kan kurang 3 ya, artinya dikurang 3. Ini 7 ke 14, itu dia kali 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ke 9 itu kurang 5. Oke? Nah, 9X ini kan kita jangan dulu ya. Nah, kemudian X ke 22. Nah, di sini 3 ke 5 itu dia lipat 2 kali. Plus 2. Berarti 5 ke 22 itu juga plus
2. Maka di sini menjadi minus 7. Coba kita cek ya, apakah betul minus 7. Nah, berarti 22 minus 7 itu berapa? Berapa kalau misalkan 22 dikurang 7? 16 ya? Nah, kita lihat apakah pola ini berlaku. Nah, kalau misalkan ini kan 7 kali 2 14, berarti di sini juga harus dikali 2. Nah, kita lihat kalau misalkan teman-teman kali 2, 9 kali 2 itu berapa? Dapatnya ternyata 18 ya. Nah, 18 kurang plus 7 ya, plus 7. Plus 3. Berapa sih? Oke, 10, 7 kan kurang 3. Kemudian 7 ke 2 kali 2. Terus 14 ke 9, 14 kurang 5, 9. 9 kali 2, 18. 18 plus 7. 18 plus 7. Oke, polanya tidak dapat ya. Kalau misalkan di sini kita tidak dapat kalau misalkan polanya 10, 7, 14, 9, 18, 22 Y. Oke, kita lihat dulu kira-kira kalau misalkan polanya seperti ini, kayaknya ada kesalahan ini. Oh, ada 11 yang kelupaan. 10, 7, 14, 9, X. Ada 11, sorry. Ada tadi angka 11. Pantas sudah dapat. X, 11, 22, kemudian Y. Oke. 10 ke 7 itu kan kurang 3 ya. Kemudian 7 ke 14 itu kali 2. 14 ke 9 itu kan kurang 5. Oke. Nah, ini coba kita kali 2. Berapa kalau misalkan dia kali 2? Dapatnya 18. Nah, ini kan polanya sama ya. Kalau misalkan ini kali 2, itu di sini dapatnya 18. Oke? Kita buktikan polanya. Nah, ini polanya dia sudah beraturan. Karena ini 3 ke 5 itu plus 2. Berarti kalau misalkan dari 9 ke 11 itu juga plus 2. Berarti di sini minus 7. Oke? Karena ini minus 3, kemudian dia bertambah naik. Maksudnya itu bukan plus, kurang lah kalau misalkan teman-teman bingung. Min 3 tambah min 2 itu kan min 5. Min 5 tambah min 2 itu kan min 7. Oke? Nah, sekarang kita dapat 11. Apakah 11 kali 2 itu 22? Ternyata polanya juga sama. 11 ke 2 ini adalah kali 2 juga. Oke, berarti polanya sudah beraturan. Kali 2, kali 2, kali 2. Kemudian 3 min 5 min 7 dia bertingkat 2. Nah, artinya dari 11 ke Y itu juga dia min 2, maka di sini min 9. Maka nilai untuk X kita dapatnya, X itu kita dapat 18. Sedangkan Y, 22 dikurang 19 itu dapatnya berapa? 3 ya? 13. Nah, kita dapat ternyata X tambah Y itu 18 tambah 13, maka jadinya adalah 31. 31. Atau teman-teman bisa cek kembali hitungannya ya. Sempat saya ada salah hitung, teman-teman bisa cek kembali. 18, 9 kali 2, 18. Kemudian 22 kurang 9. Oke, dapat 18 tambah 13. Berarti jawabannya adalah 31. Harusnya di sini 31 bukan 33. Oke? Oke. Sekarang kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kalau deret itu, ingat saya teman-teman, kalau dia angkanya semakin besar berarti itu dia deretnya itu penjumlahan saja. Tapi kalau dia semakin kecil berarti dia pengurangan. Tapi kalau deretnya tidak menentu, besar kecil berarti pasti ada dia penggabungan. Atau bisa saja deretnya itu dia bertingkat. Oke?
Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 8. 5 peserta ujian yaitu Q, R, S, T, U mengikuti seleksi masuk PTN. Nilai UTBK mereka sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi dari R, tetapi U lebih rendah dari S. Nilai R lebih tinggi dari Q dan T lebih rendah dari Q. Dari data tersebut, peserta dengan nilai UTBK tertinggi. Nah, kayak ini masih soal analitis. Kalau misalkan di analitis, ingat, di analitis kembali soalnya. Nah, di sini ada 5 peserta ujian. Kita anggap namanya itu adalah Q, R, S, T, U. Terus, dikatakan yang nilai U lebih tinggi dari R. Oke, kita ambil keterangan soalnya ya. U katanya lebih tinggi daripada R. Kemudian U lebih rendah daripada S. Berarti U lebih kecil daripada S. R lebih tinggi dari Q. Oke, R katanya lebih tinggi daripada Q. Dan T lebih rendah daripada Q. Nah, siapa yang paling tinggi? Di sini kita lihat R itu lebih besar daripada Q. Kalau misalkan saya bikin urutannya, kita bikin urutan dari yang kecil ke yang besar. Ini kan di sini sudah jelas ya, T lebih kecil dari Q. Berarti T dulu, baru Q. T, Q. Oke? Nah, terus Q itu lebih kecil daripada R. Berarti setelahnya Q itu ada R. Nah, kita lihat U lebih besar daripada R. Berarti posisinya U ada di mana? Setelah R. Nah, sini ada U. Tapi U lebih kecil daripada S. Nah, U lebih kecil daripada S, berarti dia yang di paling ujung. Jadi, ini adalah urutan dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, berarti yang paling rendah adalah T, yang paling besar adalah S. Maka nilai UTBK tertinggi itu ada di S. Maka jawabannya adalah Charlie. Oke? Aman ya? Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa kalau misalkan di penalaran umum itu ada banyak jenis soal yang teman-teman harus pahami ya. Mulai dari bentuk soal induktifnya, deduktifnya, dan kuantitatifnya. Kalau misalkan dia di kuantitatif itu seperti tadi muncul soal deret. Itu adalah salah satu bentuk soal kuantitatif. Kalau misalkan dia di deduktif itu muncul soal yang premis. Jadi tadi di soal nomor 1 itu saya munculkan soal deduktif tentang kuantor. Nah, ini kan semua teman-teman sudah mahir ya untuk menjawab soal-soal tentang deduktif. Tapi kalau misalkan dia di induktif, nah di induktif itu dia ciri soalnya itu dia bisa berbentuk grafik, kemudian dia juga bisa berbentuk bacaan, kemudian teman-teman cari simpulan yang mana yang paling tepat untuk bacaan. Kalau misalkan dia soalnya tentang induktif, terus teman-teman mau cari simpulannya, maka teman-teman harus betul-betul mencari option yang pernyataannya itu mirip dengan yang di bacaan. Jadi jangan sekali-kali teman-teman memilih jawaban yang tidak disebutkan di bacaan atau dia bertentangan dengan di bacaan. Apalagi kalau soalnya dia bilang yang paling mendukung atau yang pasti benar atau yang memperkuat. Kalau misalkan dia memperkuat, berarti kita betul-betul cari yang bisa membuat pernyataan atau inti dari bacaan itu dia benar. Karena biasanya juga kalau misalkan ada soal memperkuat dan memperlemah, itu kadang ada opini yang bisa menjatuhkan. Kalau misalkan dia soalnya memperlemah, teman-teman pilih saja opini yang menjatuhkan. Tapi kalau misalkan soalnya memperkuat, berarti teman-teman harus pilih jawaban yang membuat pernyataan di soal itu betul-betul kembali bahwa itu memang benar. Oke? Jadi itulah bentuk soal penalaran umum dan saya kira cukup untuk hari ini. Adapun mungkin tadi ada jawaban yang tidak ada di soal, itu saya kira kesalahan pengetikan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti Smart School ini, yang menonton video ini itu dapat dimudahkan dalam ujian UTBK-nya dan lulus di kampus yang dimimpikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.